aja ya. Oke? Ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Yeay. SMK? Bisa. Bisa, hebat. Sangat kerja, santun, mandiri, kreatif. Terima kasih teman-teman. Ya, semangat pagi. Oke ya. Izinkan saya menyampaikan definisi tentang budaya positif. Sebelumnya, walaupun Bapak dan Ibu sudah kenal dengan saya, ya ini sedikit saya tampilkan wajah saya yang pakai filter, gitu ya. Ya, memang agak beda, agak beda, gitu ya. Nama saya Dian Hartanti dan kita sama-sama dari SMK Negeri 25. Dan kali ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Dan sebelum kita mulai, tadi sudah ada diambil, sekarang agar kita fokus sebelum mulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kita tarik nafas, kemudian kita hembuskan, kita tarik nafas lagi, hembuskan lagi, sekali lagi tarik nafas dan hembuskan, baru kita fokus pada apa sih tujuannya? Kenapa harus ada diseminasi tentang budaya positif? Jadi tujuan dari diseminasi ini adalah berbagi pemahaman dan juga pengalaman tentang budaya positif di lingkungan kerja. Dan dalam hal ini di SMK Negeri 25. Saya akan berbagi walaupun belum banyak yang saya lakukan, namun kita bisa nantinya akan bersama-sama melakukan budaya positif di lingkungan SMK. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Jadi tadi saya bilang ngomong budaya positif. Kira-kira kalau menurut panjenengan yang dimaksud dengan budaya positif itu yang bagaimana? Budaya yang baik. Pak Fauzi? Budaya yang sesuai dengan aturan yang ada. Kelompok sini. Mungkin ada yang mulai menyampaikan apa yang dimaksud dengan budaya positif. Kebiasaan yang baik. Oke. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang tercipta dari suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga kebiasaan baik tersebut akan tercipta karakter yang baik. Saya rasa ini merupakan cita-cita semua Bapak Ibu guru di sekolah manapun yang menginginkan peserta didik yang dihasilkan dari sekolah yang ada itu memiliki karakter yang baik. Nah, untuk menghasilkan karakter yang baik itu ternyata harus ada lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif dari pembiasaan yang positif pula. Makanya ini yang disebut dengan budaya positif. Ada 7 konsep budaya positif, banyak sekali memang. Jadi yang pertama adalah teori disiplin positif, kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal, ketiga adalah motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan, yang keempat ada 5 kebutuhan dasar, yang kelima ada keyakinan kelas atau sekolah, kemudian yang keenam adalah posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu apa sih yang dimaksud dalam konsep budaya positif tersebut. Yang pertama, teori disiplin positif. Apa yang muncul di benak panjenengan ketika mendengar kata disiplin? Taat terhadap aturan, tertib, taat terhadap aturan, tertib, patuh pada taat tertib gitu deh. Itu yang ada di benak kita kalau kita mengatakan tentang disiplin. Ya. Kebanyakan orang yang akan mengatakan bahwa disiplin itu adalah taat pada tata tertib, teratur, patuh pada
Kita telah dulu pendapat Ki Hajar Dewantara yang mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin ya. Benar ini Bu Tri ya, saya bahasa Inggrisnya agak belepotan soalnya bukan guru bahasa Inggris. Ya, itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ini yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Kemudian ada lagi, nah ini namanya Dain Gosenka. Alhamdulillah. Arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Menurut Dain Gosen, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dari pendapat Ki Hajar Dewantara dan Dain Gosen itu tadi, disiplin merupakan bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi lebih ke diri sendiri untuk bisa mendisiplinkan diri itu dari diri sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah kita lakukan di sekolah, mulai dari membaca Asmaul Husna setiap pagi, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Pancasila, gitu ya, semuanya sudah kita lakukan. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku manusia. Kalau kita baca kayaknya panjang dan bahasanya susah untuk dipahami. Namun sebenarnya ini juga secara nyata memang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah kita perhatikan ada siswa kita yang membersihkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah, itu merupakan nilai kebajikan, karena kebajikan itu adalah kemuliaan akhlak. Suatu kebajikan adalah tabiat atau sifat tertentu yang dianggap baik sehingga dijadikan salah satu sendi keutamaan dan sikap berbudi pekerti yang baik. Ini saya kutip dari Wikipedia nih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya seperti kalimat-kalimat tadi panjang, namun dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan di sekolah ini sudah kita lakukan. Selain itu, contoh yang lain itu ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah hafal ya dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah didengung-dengungkan oleh pemerintah di dalam kurikulum Merdeka ini, mulai dari bertakwa, berakhlak mulia, dan kemudian pengenalan kritis, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan kemudian contoh yang lain ada 9 pilar karakter, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian ada proyek nilai kebajikan. Nah, di dalam contoh-contoh ini pasti ada nilai-nilai karakter yang ditonjolkan, mulai dari jujur misalnya, disiplin, kemudian bertanggung jawab. Hal tersebut ada semuanya di contoh-contoh dari nilai-nilai kebijakan universal. Karena memang yang diharapkan dari kita semua, mau pemerintah, mau orang tua, mau kita sebagai guru, yang diharapkan itu tadi, yang dibangun adalah karakternya. Mau anak-anak kita sendiri, mau murid-murid, gitu. Yang dibangun adalah karakternya sehingga didapatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, yang ketiga, kita lanjut yang ketiga, kita sudah dapat 3. Motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan ada penghargaan. Ini yang sangat menarik kalau menurut saya. Ketika saya mempelajari ini sangat menarik sekali. Gitu. Menurut saya nih, semoga juga menarik kepada ibu semuanya. Ini yang kita harus temui bersama. Yang pertama adalah
petik. Masihkah panjenengan itu disiplin? Asik dong. Gitu ya, amin. Sama seperti ketika pagi itu kan, mohon maaf kan kita ada absen. Bagaimana kalau misalnya tidak ada absen? Masihkah kita datang pagi? Nah, ini ya, kita semuanya selalu diberikan masih pagi. Kemudian yang kedua, pernahkah Anda melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan senyuman atau pujian atau hadiah dari orang lain? Pasti kita pernah. Pada saat kita kecil gitu ya. Pada saat PDKT terutama. Kita kecil juga begitu ya. Ngaji dulu gitu ya. Semua orang pasti pernah melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, pernahkah Anda melakukan sesuatu hanya karena keinginan sendiri? Pernah ya, pasti pernah. Ya, karena motivasi diri kita sendiri. Ini yang perlu kita renungi bersama. Nah, menurut dari dosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi, ada 3 dasar. Yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa sih yang dimaksud dengan 3 motivasi perilaku manusia? Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, perhatikan setiap pagi kedatangan peserta didik kita di depan. Ini bunyinya, ini teriak. Itu pasti memperhatikan kegiatan-kegiatan anak kita yang ada di depan, yang ada di depan. Ini saya dapat dari Pak Jadi hasil video, saya minta video, kita perhatikan sebentar. Kegiatan pagi di depan video ini. Itu tadi kegiatan SMP 2K di gerbang. Ketika setiap pagi itu ada menutup gerbang ataupun juga memperhatikan peserta didik kita yang mungkin selalunya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Dan kemudian ada hukuman yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di situ. Nah, apakah Bapak dan Ibu guru pernah memikirkan bahwa ternyata hukuman itu membuat peserta didik tidak nyaman? Mereka itu jadi merasa tertekan karena hukuman yang diterima oleh mereka. Jadi kenapa peserta didik kita yang ada di sekolah itu kadang ada yang berangkat pagi sekali, namun ada yang mau dipaksa suruh pagi ya nggak bisa, harus pagi ya masih jam 7 lah. Ada beberapa motivasi yang menyebabkan peserta didik kita itu datang pagi sekali. Di antaranya adalah karena tidak mau dihukum, takut, tidak nyaman apabila dihukum. Kan malu biasanya ya, disuruh push up gitu, ditonton oleh orang banyak dan sebagainya. Itu yang pertama tadi yang disampaikan oleh Daniel Kosen. Jadi menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi hukuman itu menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, dan hukuman itu sebenarnya sifatnya tidak terencana ataupun tiba-tiba. Karena Bapak dan Ibu guru yang ada di depan, yang ada di bagian SMP Bapak itu pasti ngomongnya gak mesti. Kadang disuruh push up, kadang disuruh lari, kadang disuruh membersihkan halaman depan dan sebagainya. Jadi sifatnya secara tiba-tiba tidak direncana. Dan dalam merencanakan itu anak ataupun peserta didik tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu sifatnya hanya satu arah, hanya dari guru saja.
dan murid hanya menerima hukuman tanpa ada kesepakatan. Itu yang dimaksud dengan hukuman. Ini ada sedikit cerita, gitu nih. Masih berkaitan dengan motivasi tadi, motivasi perilaku manusia. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu itu lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengadakan stiker bintang. Setiap kali murid akan masuk kelas usai jam istirahat, Ibu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan kelas dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri antri dengan rapi. Sampai suatu saat Bu Anas sakit dan yang terpaksa yang menggantikan adalah Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Motivasi apa yang muncul dari murid-murid kelas 2 tersebut untuk berdiri antri sebelum masuk kelas? Menurut panjenengan, apa yang memotivasi? Dapat bintang. Berarti kan penghargaan dari Bapak dan Ibu guru. Jadi hanya mengharapkan adanya penghargaan. Bagaimana jika tidak ada penghargaan? Apakah masih tetap rapi? Jadi penghargaan atau hukuman sama sebenarnya ya. Adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut Alfikon. Pengaruh penghargaan itu apa? Jadi pengaruh penghargaan itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Memang jangka pendek kelihatannya seperti tadi ya, tertata rapi gitu. Tapi ternyata jangka panjangnya hanya mengharapkan akan dapat bintang saja. Kalau tidak mendapatkan bintang, ya sudah kembali lagi akan terjadi terbuka. Kemudian yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, hasilnya tidak nyata. Hanya sebentar saja, tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Orang-orang yang sering dapat penghargaan dibuat menjadi orang lain itu jadi iri, tidak suka, musuhan dengan temannya. Jadi malah merusak hubungan. Kemudian yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya tidak ada penghargaan, bisa bekerja karena tidak memungkinkan adanya penghargaan itu tadi. Tapi ketika ada penghargaan, jadi oh nanti saya kalau mengerjakan ini dapat ini. Oh nggak ada ya sudah, saya nggak akan tepat waktu. Gitu. Sama juga dengan penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Apabila tidak ada penghargaan, jadi mengerjakan sesuatu tepat waktu berkualitas. Tapi apabila ada penghargaan, jadi pikir, oh aku nanti harus seperti ini agar mendapatkan penghargaan. Nah ketika yang penghargaan yang diharapkan tidak ada, bagaimana mengerjakannya? Ya tidak tepat waktu, ya tidak berkualitas. Gitu. Mematikan kreativitas sama dengan mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Karena itu tadi mengharapkan adanya penghargaan yang dikejar hanya penghargaan saja, sehingga tepat waktunya tidak, kualitasnya tidak, kreativitasnya juga tidak bisa berkembang. Karena fokus hanya ke penghargaan saja, tidak fokus pada hasil pekerjaannya. Penghargaan itu juga menghukum, karena menghukum dirinya sendiri. Jadi apa yang paling tepat? Yang paling tepat adalah motivasi dari diri kita sendiri, motivasi intrinsik. Berangkat sekolah pagi, anak-anak
bukan karena memang tujuannya bukan karena ingin dihukum, karena memang ingin menyiapkan dirinya biar bisa mendapatkan pelajaran hari ini siap lebih pagi. Mengerjakan sesuatu tidak karena nilai. Bu, saya dapat nilai berapa? Bu, saya nanti kasih nilai yang baik, saya akan mengerjakan ini apapun dan sebagainya. Hal-hal seperti itu menjadi hilang karena motivasi munculnya dari diri sendiri. Itu yang diharapkan. Makanya hukuman bukannya salah, penghargaan bukannya salah, tapi motivasi yang terbaik adalah motivasi dari diri sendiri. Saya lanjutkan. Masih semangat gitu Bapak Ibu? Saya lanjutkan yang keempat ini, keyakinan kelas. Tadi kita sudah bahas tentang nilai kebajikan, kita sudah membahas tentang disiplin, kemudian kita sudah membahas tentang motivasi. Nah, kita lanjut keyakinan itu, jadi masih berkaitan dengan tadi. Dengan adanya keyakinan kelas itu, maka akan nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid itu demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selama ini kan kita juga gitu. Kita sebagai wali kelas, kita sebagai guru, kalian nggak boleh begini, kalian nggak boleh begitu. Ada peraturannya, ini sudah ada tata tertibnya. Ini gitu. Tetap semangat. Soalnya Bapak Ibu. Tes jatuh. Aman, jatuh kita aman. Jadi itu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Jadi kita akan ada pembentukan keyakinan kelas atau kalau dibesar lagi ya keyakinan sekolah. Di mana keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas bisa berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Namun keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini lebih jelasnya itu kesepakatan antara kita sebagai seorang guru dan juga murid kita atau peserta didik kita. Jadi tidak hanya satu pihak. Peraturan tidak hanya dibuat kita sebagai guru, anak-anak menjalankan itu tidak. Tapi ada keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Mau peraturan bagaimana yang ditetapkan, mau jalankan bersama dan ada konsekuensinya. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya kembangkan di kelas. Ini saya. Ini adalah salah satu contoh peraturan yang kita sepakati bersama.
Itu jadi salah satu contoh tentang keyakinan kelas, atau mungkin Bapak Ibu mengenalnya sebagai kontrak belajar gitu ya. Hanya namanya saja yang tapi maksudnya adalah sama. Jadi di kelas yang saya ampu, saya ngajar 4 kelas dan semuanya saya buat keyakinan kelas bersama-sama yang beda-beda setiap kelasnya, karena pasti setiap kelas itu memiliki kesepakatan yang berbeda dan konsekuensi yang berbeda-beda. Jadi kalau yang misalnya seperti TE1 ini ada 10 menit saja dan konsekuensinya adalah membersihkan lingkungan kelas dan sekitarnya apabila nantinya mereka terlambat masuk ke dalam kelas gitu. Dan ini memang seperti yang tadi saya sampaikan, nanti akan ada review lagi, kira-kira pas ya atau perlu diupdate ya atau masih tetap dilakukan gitu. Jadi diharapkan dengan seperti itu nantinya peserta didik kita akan dengan sadar di sendirinya akan mengikuti peraturan-peraturan ataupun juga keyakinan yang sudah kita sepakati. Ini adalah contoh dari kegiatan kelas di mana ketika saya sedang mengajar, ternyata masih ada beberapa siswa atau peserta didik yang tidak segera masuk ke dalam kelas. Biasanya apalagi setelah istirahat, walaupun sudah ada kesepakatan masih saja belum bisa memenuhi jadwal tepat waktu untuk masuk di dalam kelas. Biasanya setelah istirahat Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalami hal seperti itu. Ini adalah penyampaian. Jadi kalau kita itu sudah membuat keyakinan kelas, peserta didik ketika melakukan kesalahan, mereka akan menyadari sendiri, oh ya ini salah, dan mereka akan tahu dengan sendirinya konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan kesalahan tersebut. Ini sebenarnya videonya tentang ketika mereka melakukan konsekuensi membersihkan lingkungan. Dengan sendirinya mereka akan membersihkan. Mereka akan pilih sendiri lingkungan mereka. Jadi kita tidak menentukan, mereka sendiri akan memilih lingkungan. Kenapa? Hanya yang mendapatkan hukuman tadi. Hanya yang terlambat di luar, menunggu di luar. Jadi hukuman konsekuensi itu diusahakan jangan musik. Gitu ya. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Yang kelima adalah kebutuhan dasar. Tanpa kita sadari, ternyata semua tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua
usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar itu apa? Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang memang sangat dibutuhkan manusia. Kita bahas satu persatu. Sebenarnya banyak contohnya ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, misalnya kita bekerja, kemudian makan, itu juga merupakan kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan pokok kita. Kemudian kebutuhan untuk diterima, kasih sayang. Kebutuhan ini atau 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bekerja. Nah, ini biasanya bumbu dan karena tingkat. Biasanya sering sekali menemui peserta didik yang bermasalah, gitu ya. Nah, saya sering sekali mengenai peserta didik yang bermasalah. Pada saat kita menemui peserta didik yang bermasalah, pasti ditelusuri dulu gitu ya. Sebabnya apa? Ada masalah apa? Apakah ada masalah di rumah atau masalah kecintaan misalnya, atau masalah di sekolah dengan bapak dan ibu atau teman, biasanya gitu. Nah, biasanya juga karena ada beberapa kasus yang karena kurang kasih sayang orang tua, gitu ya. Nah, jadi karena kurang kasih sayang sehingga dia akan mencari perhatian dari yang lainnya. Nanti perhatian dari orang tua itu tidak didapatkan di rumah, sehingga akan mencari perhatian di sekolah. Jadi boleh-boleh biasanya istilahnya gitu ya, boleh-boleh di sekolah. Jadi hanya untuk mendapatkan perhatian. Karena ini kenapa? Karena kebutuhannya untuk diterima, karena kasih sayangnya tidak dapat. Gitu. Itu yang disebut dengan kebutuhan dasar. Nah, kemudian lanjut dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Saya rasa kalau di semuanya pasti ada orang-orang yang seperti ini. Jadi merasa ingin diakui, ingin dianggap lebih daripada yang lain, karena membutuhkan pengakuan. Ingin agar orang-orang yang ada di sekitarnya itu mengaku bahwa dia lebih daripada yang lain. Gitu. Biasanya orang yang seperti ini malah orang yang tidak percaya diri. Jadi dia membutuhkan pengakuan dari orang lain. Yang keempat tadi adalah kebutuhan akan pilihan. Saatnya jam keempat dimulai. Sambil saya tarik. It's time to begin the fourth lesson. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu marah pada orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi dia butuh akan kesenangan, butuh akan pilihannya, kebebasan.
butuh akan kebebasan. Dia merasa kurang bebas, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang menurut dia itu dia adalah diri dia sendiri. Gitu. Selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa senang. Ya ini kalau anak-anak itu ya, anak-anak itu identik dengan senang, dengan main-main. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Pernah ya Bapak dan Ibu menghadapi peserta didik yang seperti ini? Sering. Kebetulan karena SMK kita SMK yang teknologi dan laki-laki semua, gitu, banyak laki-laki. Jadi mereka itu sebenarnya jengkel tapi gemeski, gitu deh. Jadi kita sering sekali menyanyi seperti itu. Jadi karena apa? Karena mereka senang ternyata. Mereka itu malah senang. Bu kerja tak buat jengkel, gitu. Seperti itu. Bu kita ya, apa? Biasa saja. Senang saya, gitu. Mereka membutuhkan rasa senang. Ya, gitu. Hanya sekali kita, gitu. Nah, kemudian ini hanya salah satu contoh saja agar memenuhi kebutuhan mereka. Jadi karena anak-anak yang namanya anak itu senang, dia senang main, dia senang dolanan. Jadi saya kalau di dalam kelas kadang membuat permainan. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu juga begitu di dalam kelas. Karena kalau kita hanya bicara saja, kan juga kita sendiri juga capek lama-lama, anak-anak juga tidak akan memperhatikan. Jadi kita buat ada permainan-permainan begitu. Nah, yang keenam, masih 2 lagi Bapak Ibu. Masih kuat ya? Masih kuat bertahan ya? Oke. Ya. Oke, ya. Saya lanjutkan dengan posisi kontrol. Nah, mohon tidak salah ya, ada R-nya di situ, posisi kontrol. Posisi kontrol. Posisi kontrol adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid. Sekarang kalau yang namanya kurikulum merdeka itu semuanya murid berpusat pada murid. Proses berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi ini itu penting sekali. Tidak harus seorang atasan, tidak harus kepala sekolah. Kita sebagai orang tua dan calon orang tua, kita juga harus menerapkan posisi kontrol itu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam waktu. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia. Jadi hanya mengikuti cara guru. Jadi peserta didik salah sedikit dihukum, itu keras. Jadi modelnya adalah model keras, gitu ya. Kalau sekarang kita ada model banyak, nah ini maksudnya model keras. Itu yang dimaksud dengan posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersifat atau bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dan kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, pada saat posisi berbuat rasa bersalah ini, murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi, guru pada posisi membuat rasa bersalah itu menekan pada murid. Ini salah, ditekan dengan kata-kata yang tidak keras, lembut tapi menyakiti dalam Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Nah, ini sering kayaknya ya. Sebelum mempelajari ini, saya sudah pernah pada posisi penghukum, sudah pernah membuat rasa bersalah. Nah, teman paling sering. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positifnya di sini adalah berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu belajarkan. Nah itu. Nah, kelihatannya menyenangkan, namun negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu atau orang tua tidak membantu, maka kita akan kecewa atau anak akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, karena tidak membantu jadi perasaannya bukan teman. Murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid hanya akan bergantung pada guru tersebut. Itu yang dimaksud dengan posisi teman. Jadi kalau bisa kita artikan guru melindungi seperti melindungi peserta didik itu. Namun ternyata apa yang kita lakukan itu menyebabkan murid kita jadi tidak berkembang. Lanjutkan dengan posisi keempat. Nah ini jadi tadi seperti tangga ya, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, kemudian naik lagi pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturan. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada dua posisi tersebut. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan orang lain. Di sini, penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali pada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah
bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah tugas seorang manajer, bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita itu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Jadi ini adalah posisi manajer. Jadi mengajak peserta didik bersama-sama untuk menyadari kesalahannya dan juga memperbaiki kesalahan tersebut sehingga kesalahan tersebut tidak akan diulangi kembali. Jadi bersama-sama, tidak hanya dari satu sisi saja. Itu tadi adalah 5 posisi kontrol dari orang tua, guru dan juga atasan. Di segitiga restitusi ini yang namanya salah di nomor 7. Dan dosen dalam bukunya Restitution, ini bacanya untuk kalian kan, karena bukan buku bahasa Inggris tadi. Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau Restitution Triangle. Nah, sebelum membahas tentang segitiga restitusi, sebenarnya restitusi itu apa sih? Kita mungkin pernah mendengar tentang restitusi, tapi apa sih yang dimaksud dengan restitusi itu? Gitu ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat di tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari pendapatnya Charles Gosen tahun 96. Ini penjelasan tentang restitusi. Kita ke segitiga restitusi. Ini gambarnya tidak tampak ya. Sebenarnya ada segitiga restitusi. Tidak tampak, semuanya tidak tampak. Ini saja. Nah, yang pertama segitiga restitusi itu yang paling bawah. Panjenengan tahu ya segitiga walaupun bukan guru matematika seperti Bu Nana, tapi pasti juga tahu yang namanya segitiga. Nomor 1 ada di bawah. Menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini yang perlu dipahami. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ini yang kita bahas di 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi kenapa anak tersebut misalnya minta perhatian dan sebagainya, membuat masalah dan sebagainya. Jadi kadang anak tersebut akan melanggar peraturan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturannya. Kalau kita mengkritik, maka kita tetap akan membuatnya dalam posisi gagal. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan. Jadi kita jangan mengkritik, ya, kita hanya menyadarkan saja bahwa ini tuh dia melakukan kesalahan. Kalau kita ingin dia menjadi orang yang reflektif, kita harus meyakinkan dengan cara mengatakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi kita tidak memojokkan peserta didik. Kita tidak memojokkan anak. Biar dia sendiri yang menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tapi kita menyadarkan bahwa tak apa-apa salah, tak apa-apa salah. Yang melakukan kesalahan
kesalahan itu tidak hanya kamu. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi disadarkan dengan cara menstabilkan identitas sehingga anak tidak terpuruk, tidak semakin gagal. Ketika dia salah kan dia merasa dirinya gagal. Tapi ketika kita menstabilkan identitas, kita menyadarkan dia dulu, disadarkan dulu. Ini loh, semua orang itu pernah gagal, semua orang itu pernah salah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti tadi sudah saya sampaikan, semua tindakan itu pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan, maka kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi tujuan kita. Padahal kamu bisa melakukan yang diberi tadi dari ini ya. Atau mungkin kalimat yang lain, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi ada tujuannya. Tindakan yang dilakukan itu memang ada tujuannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi pada saat validasi tindakan ini, kita mengajak peserta didik untuk lebih proaktif lagi. Jadi dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah ada keyakinan, sudah ada kesepakatan. Teori kontrol mengatakan pada kita pada dasarnya termotivasi secara internal itu lebih baik ya. Ketika identitas sukses telah tercapai dalam fase 1, jadi sudah menyadari kesalahannya, kemudian tindakan yang salah itu divalidasi, maka setelah itu anak-anak akan siap untuk menggabungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya menjadi orang atau berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bagaimanapun anak-anak itu pasti akan tahu atau bisa reflektif dari kesalahan yang dilakukan. Gitu. Misalnya ya dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kembalikan lagi kepada peserta didik kepada anak-anak. Kamu tuh maunya apa? Gitu. Kita kan sudah pernah membicarakan hal seperti ini. Gitu. Itu yang dimaksud dengan melihat keyakinan. Ini adalah contoh ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan dengan terlambat berangkat ke sekolah, dan di situ ternyata kenapa dia terlambat karena sepeda motornya rusak. Ini suaranya tidak begitu terdengar memang. Begini Bella, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Itu ya. Gini. Jadi Bu Tanti memanggil kamu, itu Bu Tanti ingin tahu alasan apa yang menyebabkan kamu terlambat ke sekolah? Karena motor saya rusak Bu. Soalnya jarak rumah ke sekolah itu kurang lebihnya 7 km, dan saya tidak mungkin dengan jarak segitu menempuh dengan jalan kaki. Oke, baiklah. Bella masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya masih Bu, kita lebih disiplin lagi dan tepat waktu. Oke, kalau begitu kira-kira menurut Bella apa yang harus dilakukan Bella agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Lebih bangun lebih awal lagi dan naik angkutan. Oke, gitu ya. Kira-kira bisa mulai dilakukan besok? Iya bisa Bu. Oke, itu tunggu ya. Iya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita mengajak mereka berdiskusi atas kesalahan yang mereka lakukan dan mencari sendiri solusinya, sehingga harapannya adalah kesalahan itu tidak dilakukan kembali. Itu yang dimaksud dengan
GBK resolusi. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan semua tentang budaya positif. Itu mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan budaya positif yang sudah saya sampaikan. Monggo, saya tunggu. Ada? Pakai mic? Oh, Pak Putri silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagus banget apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi setelah saya menjelaskan apa yang Ibu sampaikan, ada beberapa yang menjadi catatan saya dan ada juga pertanyaan saya. Yang pertama, problem apa yang telah Ibu rasakan terutama dan murid-murid di kelas selama Ibu mempraktekkan budaya positif terutama di mapel IPAS. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika kita berada di posisi yang kontrol tadi, lebih baik mana dari segi penerapan antara pemantau dan manajer. Seperti itu, saya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Okti atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya. Yang pertama tadi adalah perubahan yang saya lakukan, yang kami yang dilakukan untuk mapel IPAS. Jadi di semester kemarin, saya belum memperlakukan keyakinan kelas. Saya belum memperlakukan keyakinan kelas. Namun di semester ini, ketika saya sudah melakukan keyakinan kelas di awal, saya merasakan banyak sekali perubahan di anak-anak. Anak-anak akan lebih tahu bahwa apa yang mereka sepakati itu akan ada konsekuensinya jika tidak dilaksanakan. Konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya, dan mereka tahu konsekuensi apa yang akan mereka terima. Misalnya seperti tadi, kalau mereka terlambat, mereka akan ada konsekuensinya, yaitu membersihkan lingkungan kelas. Jadi itu itu satu hal. Masih ada lagi yang lain, misalnya ketika kita di keyakinan kelas itu adalah fokus. Jadi saya selain kedatangan yang pada saat mereka ke kelas itu juga mereka saya beri waktu 5-10 menit untuk mengerjakan apapun. Setelah 5-10 menit itu mengerjakan apapun, kemudian mereka harus fokus pada pelajaran. Jadi 5-10 menit itu mereka ada yang nge-game, ada yang ngejawab telepon, ada yang mungkin ngechat pacarnya, ada yang nonton video, ada yang Instagram, silakan. Tapi setelah 10 menit mereka wajib untuk fokus pada pelajaran. Itu sangat efektif ternyata. Ataupun pada saat misalnya karena pelajaran kita semuanya sistem blok nih, kita kan banyak sekali jamnya. Saya aja 4 jam, karena kita capek. Nah pada saat itu misalnya kalian pilih istirahat sebentar, boleh Bu. Saya beri waktu lagi 5-10 menit. Silakan mereka mau ngapain dengan HP-nya, atau mau tidur atau apa, terserah. Tapi setelah kita sepakati sudah ya, selesai sudah. Terus itu mereka akan fokus lagi pada pelajaran. Itu sangat efektif. Itu yang pertanyaan pertama tadi. Kemudian yang kedua, tadi apa Pak Okti? Antara pemantau dan gitu ya. Posisi pemantau dan posisi manajer. Tadi sebenarnya dalam 6 posisi kontrol itu sudah diurutan nih. Yang pertama adalah posisi penghubung, itu yang paling paling rendah lah levelnya seperti itu, karena langsung menghubung. Kemudian ada posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah, jadi menekan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman, itu. Kemudian yang keempat apa tadi? Posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi di antara 6 posisi kontrol itu, yang paling ideal adalah posisi manajer karena berkolaborasi. Jadi kalau pemantau itu hanya membuat catatan data, hanya berdasarkan data, kemudian disampaikan kepada peserta didik. Sedangkan kalau manajer itu ada kolaborasi antara guru ataupun orang tua dengan peserta didik atau anak. Jadi dibuat bareng-bareng untuk melakukan apa yang menjadi tujuan apa yang mereka lakukan. Bisa terpenuhi Pak Tri atau masih ada pertanyaan lain? Sudah.
Terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Sudah cukup? Atau cukup? Oh ya, silakan Bu Septi. Jadi nanti saya mau menanyakan terkait apa yang sedang saya alami ya. Jadi ketika saya menemukan anak saya sendiri yang mendapati mungkin ada sesuatu yang tidak seharusnya digawe di sekolahan. Nah, untuk tanggapan seperti itu ada beberapa karena sudah meminta tolong untuk menyelesaikan hal tersebut, tapi hanya karena alasan si anak itu sendiri yang akhirnya menjadi untuk diselesaikan. Nah, menurut tanggapan Bu Tanti seperti apa untuk menyelesaikan hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Septi atas pertanyaannya. Jadi kalau di sekolah itu nggak hanya sekolah sebenarnya, di rumah pun juga sama. Kita pasti akan bertemu dengan masalah-masalah, pasti gitu. Karena selama kita hidup selalu kita berhadapan dengan masalah, gitu ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan peserta didik itu tadi, ini memang agak rumit masalahnya karena ada sesuatu yang tidak pantas untuk dibawa ke sekolah, gitu ya, bisa pilih. Nah, untuk solusinya, mungkin kita perlu untuk mengajak bicara peserta didik tersebut. Apa yang dia bawa itu belum pantas untuk dipergunakan atau dibawa ke sekolah. Dan saya rasa karena yang dibawa itu tidak sepantasnya, seharusnya ini harus melibatkan orang tua. Dan apabila orang tua terlibat, akan harus ada kesepakatan juga. Jadi kesepakatan itu kenapa? Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Jadi harapannya adalah kita gunakan sedikit garis khusus tadi. Dia menyadari dulu kesalahannya yang dia lakukan. Setelah dia menyadari kesalahannya, ditanyakan, kamu pengennya bagaimana? Kamu karena dia sudah tahu bahwa dia itu salah, dia tahu bahwa dia salah. Agar itu tidak terulang kembali, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi harus reflektif terhadap apa yang dia lakukan. Itu kira-kira. Cukup? Karena memang dari si anak tersebut juga merasa dia kurang perhatian dari keluarganya. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi dia mencari kebutuhannya agar terpenuhi itu bagaimana? Dia melakukan itu bisa ini ngomong kalau sih pakai ini oh udah Oke, tadi juga bilang materi yang ya, mau menanggapi tadi materi yang Bu Tanti sampaikan, yang Bu Tanti bilang, saya tertarik dengan materi yang pelajaran ini, yaitu tentang pemberian budaya positif, hukuman dan penghargaan. Sampai saat ini pun mungkin saya masih menggunakan itu, makanya saya sudah tertarik dengan pembahasan tersebut. Tadi kita kan pada saat pembahasan tersebut kita membahas tentang budaya positif. Nah, bukankah kalau menurut saya sih yang belum mendapatkan materinya secara utuh, menganggap penghargaan itu kan salah satu contoh penerapan atau bahasanya itu kita memancing anak biar berbudaya positif gitu. Mengerjakan tepat waktu, oke kita kasih penghargaan nilai itu nanti kan harapannya anak kedepannya mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu itu harapan saya gitu. Itu saya secara pribadi ya gitu. Jadi saya menerapkan hal tersebut hubungannya dengan saya ngasih reward itu kan hubungannya biar anak itu terpacu, tertarik kayak gitu. Bukannya kalau nanti tidak ada malah dia tidak mau seperti itu. Jadi harapan saya kebiasaan dia mengerjakannya tepat waktu. Jadi nanti kalau ada kerjaan lain pun dia terbiasa tepat waktu juga. Mungkin itu yang masih saya laksanakan atau saya lakukan sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Wazi atas pertanyaannya.
Gitu. Saya juga awalnya demikian Pak Uzi tadi, makanya saya bilang bahwa ini adalah materi yang paling menarik menurut saya dari 7 konsep tadi, karena di sini kita meminimalisir hukuman dan meminimalisir penghargaan. Di hukuman itu kita juga ternyata baru tahu bahwa peserta didik itu merasa tidak nyaman ketika kita melakukan hukuman. Dia malu pasti, karena dihukum dia adalah teman-temannya, dia harus menjalani hukuman. Itu sangat menyiksa, membuat dia tidak nyaman. Itu bukan malah membuat dia termotivasi untuk lebih baik lagi, tapi malah mematikan potensi dia. Ya, lebih besar ke rasa kecewa, lebih besar kepada rasa sakit hati. Pertama, kalau kita perhatikan ya jauh sebelumnya, saya juga pernah belajar pada posisi SD 2K, di mana yang sering saya hadapi adalah peserta didik yang perempuan. Nah, perempuan itu ketika saya hukum, saya pernah berada pada posisi penghukum, sering sekali malah. Ketika saya menghukum, mereka di depan saya ya sudah menuruti saja. Tapi ketika di belakang saya, ternyata mereka masih melakukan kesalahan dan semakin menjadi gitu. Itu yang kaitannya dengan hukum. Kalau kaitannya dengan penghargaan, ya memang kadang-kala kita sebagai orang tua pun juga begitu. Nanti kalau kamu mengerjakan PR atau mengerjakan ulangan dengan baik, mama kasih ekstrim, gitu gitu. Nanti kalau kamu dapat juara 1, tak berikan sepatu, seperti itu. Namun ternyata hal itu menyebabkan kreativitas dia, kemudian kualitas dia itu jadi semakin berkurang. Dia hanya mengerjakan sesuatu hanya karena ada penghargaan, hanya karena ada hadiah. Tidak ada yang salah dengan penghargaan, tidak ada yang salah dengan hadiah. Namun mungkin perlu penerapan waktu yang betul, tidak hanya sekedar setiap kali ini dapat hadiah, setiap kali ini dapat hadiah. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Jadi tidak hanya setiap saat dia dapat hadiah, hanya pada saat tertentu sehingga fokusnya tidak hanya pada penghargaan itu. Kalau saya kami berkegiatan dalam penghargaan data itu penghargaan, potensinya dia akan makin. Tujuannya hanya dapat penghargaan, tujuannya hanya dapat hadiah. Fokusnya pada dia. Kalau tidak ada dia tidak akan melakukan itu dengan baik. Kalau menurut saya waktu istirahat telah tiba. masih ada yang Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Ini sudah terakhir sebenarnya Bapak Ibu. Semoga tercipta budaya positif yang diinginkan. Mohon maaf sebelumnya di sini tadi saya tidak menggurui. Saya hanya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru bersama-sama menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita agar terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga tercipta karakter-karakter seperti yang kita inginkan. Nah, sebelum saya akhiri, saya ada satu cerita yang menarik sekali yang baru saya bacakan di pagi. Diberitahukan kepada petugas Saya OSIS segera menjaga pintu gerbang akan seluruh siswa pada waktu istirahat dilarang keluar lingkungan sekolah terkecuali ada izin dari Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Diberitahukan kepada para pedagang mohon kerjasamanya menjaga kebersihan di lingkungan tempat berdagangnya masing-masing dengan membantu membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Saya ada cerita, sebuah cerita. Ini sangat menarik sekali walaupun saya baru sekilas saya sudah pernah baca, tapi pagi saya cari lagi bilang ceritanya seperti ini.
ada seorang kakek yang akan melakukan suatu perjalanan dengan menggunakan kereta api. Ketika beliau akan masuk ke pintu kereta api, satu sisi sepatunya tertinggal dan jatuh ke rel ke bawah. Nah, ketika akan diambil, pintu sudah tertutup dan tidak bisa diambil karena kereta akan segera berangkat. Dalam beberapa saat bapak tersebut berpikir, kemudian yang dilakukan adalah melepas satu sisi sepatunya dan melempar satu sisi sepatu tersebut ke dekat satu sisi yang jatuh tadi. Seorang pemuda yang mengamati kemudian bertanya, "Bapak, kenapa Bapak melakukan itu? Kenapa Bapak melepas satu sepatu sehingga Bapak tidak menggunakan sepatu?" Bapak tersebut mengatakan bahwa satu sisi sepatu yang tertinggal itu mungkin bisa dilakukan oleh seorang lain, tapi satu sisi itu tidak akan berguna. Sementara ketika satu sisi ini saya tahan, ini juga tidak akan ada gunanya karena satu sisi sudah tertinggal di stasiun tadi. Itu adalah suatu cerita yang sangat menarik karena ternyata beliau itu adalah Mahatma Gandhi. Cerita dari Mahatma Gandhi, dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kadang kehilangan itu adalah suatu pembelajaran bahwa kita harus ikhlas. Karena dari keikhlasan itu mungkin akan menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Gitu, dan kebahagiaan bagi orang lain akan menjadi pahala bagi kita. Gitu ya. Terima kasih saya dulu semuanya. Saya mohon maaf sudah mengganggu Bapak Ibu. Semoga semuanya selalu sehat, selalu dimakan rezeki yang banyak, selalu disayang oleh keluarga, selalu tercapai apa yang Bapak dan Ibu inginkan. Terima kasih, semoga kita semua bisa membangun Sangkaan Hidup dengan lebih baik lagi. Dan kesempatannya saya terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.